Berbagai ragam jenis emosi kian muncul menghantuiku. Suara-suara penuh kemurkaan lantas terngiang-ngiang di pikiranku. Aneka kesedihan beserta penyesalan seolah merasuk ke dalam jiwa. Rentetan akumulasi emosi negatif seakan mencoba untuk menunjukkanku atas kenangan mereka, menarikku dengan paksa hingga jatuh tenggelam ke dasar kegelapan. Amurti. Bisikan itu seketika menarikku dari pangkuan kegelapan, mengembalikan kesadaranku bahwa saat itu ada lawan yang harus kuhadapi. Pandanganku kini menjadi jernih. Aku kembali menatap sosok raut wajah Artuka yang tampak kaget seakan tidak percaya bahwa serangannya digagalkan. Namun Artuka tampaknya belum ingin menyerah. Dia lantas merentangkan keenam tangannya lebar-lebar. Dari keenam tangannya itu muncul energi merah seukuran bola basket yang seolah mengeluarkan percikan listrik. Tanpa basa-basi, Artuka melemparkan bola-bola energi itu ke arahku secara bertubi-tubi. Naasnya, serangan demi serangan yang diluncurkannya tak berarti apa-apa bagiku. Semua serangan yang diluncurkannya bagai terserap oleh pusaran energi yang gelap yang tak berdasar. Raut wajah Artuka lantas menjadi panik. Gelagatnya menunjukkan bahwa dia ingin melarikan diri saat itu juga. Oleh sebab itu, aku langsung mengerahkan api hitam untuk mengikat tubuhnya. Sama seperti apa yang terjadi dengan Minara. Dia terbelenggu oleh api hitam yang bergerak bagai bayangan. Tubuhnya yang melayang kini telah terkunci di udara. Walau sosok Artuka mencoba untuk melakukan perlawanan, api hitam itu tetap tak bergeming sedikit pun, bagaikan sebuah rantai yang kokoh. Aku mulai bergerak menghampiri posisinya. Dalam sekejap mata, tubuhku melayang dan mendarat tepat di hadapannya. Artuka seketika menjadi kikuk. Dia lantas menghentikan usahanya untuk melepaskan diri. Perangainya menunjukkan kegelisahan. Dengan nada suara yang gugup, Artuka berkata, "Tunggu sebentar, mari kita bicara dulu." "Bicaralah," balasku datar. "Aku akan tunduk menjadi pengabdimu," kata Artuka dengan memelas. "Jadi tolong lepaskan aku." "Itu saja? Permintaanmu itu sudah bisa kutebak. Aku sudah bosan bertemu makhluk-makhluk dengan sifat sepertinya. Makhluk yang tak ragu untuk menjilat ludahnya sendiri jika posisinya sudah terpojokkan." Melihat responku yang datar membuat Artuka panik dan berusaha untuk meyakinkanku. "Aku berjanji tak akan mengecewakanmu. Aku akan menuruti semua permintaanmu. Apapun akan kuberikan untuk memuaskan keinginanmu." Janji-janji manis mulai dilontarkannya, berharap agar aku luluh dan mengubah pikiranku. "Kalau begitu, aku punya satu permintaan." "Apa itu?" tanya Artuka dengan penuh harap. Aku pun berniat untuk mempermainkan makhluk yang ada di hadapanku. Ingin melihat reaksi hebohnya akan memakiku dalam hitungan detik. "Cabut nyawamu sendiri, sekarang juga." Tak sesuai ekspektasiku, Artuka lantas menjawabku dengan datar tanpa tersurut emosi. "Baiklah jika itu keinginanmu." Tak sampai di situ saja, dia lalu lanjut berkata, "Namun tolong lepaskan ikatan ini dulu, agar aku bisa melakukannya." Aku lantas tak bisa menahan senyumku saat melihat raut wajah dari Artuka yang sedang berlagak jinak dan setia. Lantaran penasaran, aku pun mengabulkan permintaannya. Api hitam yang membelenggu tubuhnya langsung kutarik balik ke tubuhku. Kutatap sosok Artuka yang telah bebas, lalu berkata, "Ayo lakukan." Artuka mengangguk lalu muncul gumpalan energi di keenam tangannya, yang sesaat kemudian berubah menjadi pedang emas. Keenam-enam pedang itu lalu perlahan diarahkannya di dekat leher. "Apa aku lakukan sekarang?" tanya Artuka dengan percaya diri, seakan tak gentar untuk menghadapi kematian.
Aku mengangguk sembari tersenyum puas. Artuka memejamkan kedua matanya, lalu berteriak dengan keras. Lalu dia mulai mengayunkan semua pedang di genggaman tangannya. Namun, belum sempat pedang itu melayang mengenai lehernya, tiba-tiba aku merasakan sesuatu yang janggal di belakangku. Aku seketika berbalik badan. Di pandanganku kini tampak sosok seseorang pria yang menatapku dengan mata merah seolah penuh dendam. Pria itu langsung mundur beberapa langkah setelah berhasil menancapkan sebuah keris di punggungku. "Mati kau bangsat!" teriak pria itu penuh kemurkaan. Saat ku perhatikan lebih lama, ternyata wajah pria itu tampak tak asing bagiku. Ternyata dia adalah pria yang baru saja kulihat di penerawanganku. Pria yang bernama Darsa. Tak sampai di situ saja. Pedang yang tadinya melayang untuk memenggal kepala Artuka, kini malah melayang dan mengarah pada leherku. Sebuah keris dan keenam pedang itu lantas berhasil menancap pada tubuhku. Artuka tertawa terbahak-bahak sembari membusungkan dadanya. Tampaknya dia sangat puas karena telah berhasil mengelabuiku. "Cuma itu saja hasil rencana kalian?" tanyaku dengan perasaan kecewa. "Kukira kalian punya senjata yang lebih hebat dari ini." Tawa Artuka seketika terhenti. Matanya kian membelalak untuk memperhatikanku lebih dalam. Dia lantas menyadari bahwa keenam pedangnya hanya menyentuh permukaan kulitku saja. Begitu juga dengan keris itu. Pusaka mereka menancap bukan karena berhasil melukaiku, tetapi karena ada energi tipis yang tanpa mereka sadari telah menahan serangan yang berada di permukaan tubuhku. Tanpa sempat mereka bereaksi, aku langsung mengerahkan api hitam untuk mengunci tubuh Artuka kembali. Artuka lantas hanya bisa menjerit murka sembari mengumpatku tanpa henti. "Bocah sialan, aku melaknatmu agar kau mati dengan mengenaskan. Aku akan merobek-robek jantungmu dan menyumpalkannya ke dalam mulutmu." Aku tak mempedulikan ocehannya. Sebab di sisi lain, Darsa tampak panik dan mencoba untuk melarikan diri. Namun nasibnya berakhir sama seperti Artuka. Dalam sekejap mata, tangan dan kakinya telah terbelenggu oleh bayangan. Dia berusaha memberontak, namun usahanya hanya berakhir sia-sia. Aku perlahan menghampiri posisinya. Saat berada di depannya, aku mulai menatap matanya dalam-dalam. Darsa lantas membalasku dengan tatapan matanya yang tajam. Sepertinya dia masih belum juga menyerah. "Kau pikir aku takut, ha?" bentak Darsa seolah menggertakku. Aku pun tersenyum karena sadar bahwa ucapannya tak sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Lantaran aku bisa merasakan energi yang ada di dalam dirinya telah kacau balau dan semakin menciut. Pertanyaan lantas kulontarkan untuk mengetes keberaniannya. "Apa kau takut mati?" "Tidak," ucapnya dengan angkuh. Jeritan itu seketika muncul. Sebab sebuah hadiah berupa pukulan dari telapak tanganku telah mendarat tepat di tengah dadanya. Sukma dari Darsa seketika menghilang, bersamaan dengan suara jeritannya. Suasana lantas menjadi hening, hanya menyisakan suara gemerisik daun yang ada di antara pohon. Aku berbalik badan. Pandanganku kembali tertuju pada sosok Artuka. Kini emosinya tak lagi meletup untuk mengherdik diriku. Dia menatapku dengan angkuh, menunjukkan kepribadian asli dari sosoknya. "Tertawalah dengan puas," ucap Artuka, "karena tak lama lagi kau akan binasa atas kedunguanmu." "Dungu? Jadi kau kalah pada manusia dungu ini?" ejekku. Artuka malah tersenyum seraya berkata, "Bocah sepertimu tak akan sanggup mengembanya. Kau hanyalah alat untuk memuaskan daganya." Aku sudah bosan mendengar ocehan dari sosok yang ada di depanku. Aku lantas mencengkram wajah Artuka. "Kau terlalu banyak mengoceh. Aku sudah muak akan tingkah makhluk sejenis dirimu." Tanpa berpikir panjang, aku langsung mengalirkan api hitam untuk membakarnya. Tak butuh waktu yang lama, api hitam itu kian menjalar ke seluruh tubuhnya. Namun bukan erangan kesakitan yang terdengar. Sosok Artuka malah tertawa terbahak-bahak. "Aku tak akan pernah menyerah. Sampai saat waktunya ajal menjemputmu, aku akan menunggumu di dasar neraka." Sejenak kemudian,
Sosok Artuka akhirnya binasa tak meninggalkan sisa. Kini pandanganku tertuju pada rumah dari orang yang telah mengkhianatiku. Saatnya untuk melakukan pembalasan terhadapnya. Baru saja berpikir seperti itu, sosok Mahendra seketika muncul di hadapanku. Bibirnya kian tersenyum dengan lebar, seakan mendengar suatu kabar bahagia. Nikmat kan? Aku tetap diam, sebab tak mengerti nikmat apa yang dimaksud pria itu. Namun seakan bisa membaca pikiranku, dia lantas melanjutkan perkataannya. Punya kekuatan itu rasanya nikmat kan? Aku mengangguk lalu membalasnya. Tapi lebih nikmat lagi kalau kau mati di tanganku. Aku langsung melancarkan seranganku dengan mengerahkan seluruh api hitam ke arahnya. Api hitam itu bagaikan ombak yang ingin menenggelamkan sosok pria itu. Namun anehnya, raut wajah pria itu tetap tenang. Dia bahkan sempat-sempatnya melambaikan tangannya ke arahku. Sejenak kemudian, aku menyadari bahwa seranganku mengenai ruang kosong. Sosok Mahendra tak lagi muncul di penglihatanku. Begitu juga persensinya. Aku langsung was-was dan berkonsentrasi untuk mencari keberadaannya. Saat aku sibuk mencari keberadaannya, tiba-tiba bulu-bulu gagak muncul dan berterbangan di sekitar tubuhku. Perasaan terancam kini muncul di batinku. Aku merasa situasi ini benar-benar tak beres. Jangan kasar begitu dong. Gak sopan sama orang tua. Suara itu menggema di sekelilingku, bagai banyak orang yang bicara secara bersamaan. Aku tak peduli akan ucapannya. Aku fokus melacak asal suara itu. Dengan modal percaya pada insting, aku langsung membombardir ruang kosong yang kucurigai. Namun seranganku tak menghasilkan apa-apa. Bukan di situ, tapi di sini. Mahendra seketika muncul tepat di depan mataku. Spontan aku meninjunya karena kaget. Namun lagi-lagi yang kutinju hanya angin. Sosok Mahendra kembali menghilang bagaikan angin. Suara Mahendra lagi-lagi muncul. Coba lihat ke atas. Aku refleks mengikuti ucapannya. Dan seketika kaget atas penampakan gagak berbulu ungu yang telah menghinggapi bagian mahkota kepalaku. Aku lantas mencoba mencengkeram gagak itu, namun tak berhasil. Gagak itu terbang lebih cepat dari gerakan tanganku. Kamu lupa ya, ini rumahnya siapa? Suara itu kini muncul dari arah belakangku. Aku pun langsung berbalik badan sembari mengayunkan telapak tanganku. Belum sempat seranganku melayang, telapak tangan Mahendra telah terlebih dulu mendarat pada tengah dadaku. Aku merasakan sebuah tekanan kuat yang seolah mengembaskanku ke ujung dunia. Bersamaan dengan itu, penglihatanku seketika menjadi gelap total. Saat pandanganku kembali, aku menyadari bahwa aku telah mendarat ke dalam tubuh fisikku. Namun belum sempat bersukacita, cairan merah seketika muncrat dan keluar dari dalam mulutku. Tubuhku lantas terkapar lemah di lantai. Rasa pusing layaknya telah berputar-putar 7 keliling seketika menghantam kepalaku. Rasa nyeri mulai muncul di sekujur tubuhku, beriringan dengan alur nafas yang tak beraturan. Aku mencoba untuk bangkit berdiri, namun sialnya, tubuhku tak bisa menuruti perintahku. Padanganku mulai tampak kabur. Suara langkah berat kian terdengar dari luar gubuk. Rasa panik lantas membuatku mencoba mengerahkan seluruh tenaga untuk bergerak. Sejenak, terdengar suara derit pintu yang nyaring di telingaku. Mungkin karena tekanan mental dan rasa sakit yang sudah tak tertahankan. Kesadaranku lantas memudar dan pada akhirnya menghilang. Suara derit pintu adalah hal terakhir yang kudengar pada malam itu. Sementara itu, rasa sakit menjalar di seluruh bagian tubuh. Nyeri melekit terjadi di setiap sudut, membuatku tak berniat untuk menggerakkan badan. Perlahan mulai kubuka kedua mataku yang sebelumnya terpejam. Sinar putih langsung menyambut penglihatanku dengan ramah. Aku menoleh memperhatikan sekitarku, namun tak ada apa-apa selain perabotan kamar. Suasana yang benar-benar hening membuatku kembali menjadi was-was. Memori akan apa yang telah terjadi sebelumnya kembali berputar di benakku. Semua hal yang kualami itu bagaikan sebuah mimpi. Sekilas aku berpikir
Apakah aku hanya berhalusinasi saja? Namun itu semua terbantahkan oleh kondisi dan posisi tubuhku yang sekarang. Rasa sakit itu nyata dan posisi tubuhku seharusnya berada di gubuk belakang. Amurti, ucapku dalam batin. Rasa sakit tiba-tiba seakan menonjok dari dalam. Beberapa saat aku terbatuk-batuk bagaikan orang yang sakit yang hampir menjemput ajal. Lantas aku memejamkan kedua mataku sembari menghela nafas dengan panjang. Aku bersyukur karena masih bisa merasakan keberadaan dari energi api hitam itu di dalam tubuhku. Aku mulai memperhatikan kondisi bajuku yang masih menyisakan bercak darah. Sekujur tubuhku juga terasa lengket oleh keringat yang mengering. Walau terasa nyeri, aku mencoba untuk beranjak dari kasur. Baru saja mencoba beranjak, tiba-tiba suara langkah kaki muncul. Pergerakanku seketika terhenti dan seluruh perhatianku tertuju pada bilik pintu. Krek. Pintu terbuka dan muncul sosok Pak Kusno yang langsung memancarkan senyuman ke arahku. "Sudah baikan, Mas?" tanya Pak Kusno dengan ramah. Aku hanya mengangguk pelan sembari membendung berbagai macam pertanyaan yang telah muncul di benakku. "Saya antarkan makan dan minumnya ke sini ya, Mas," tawar Pak Kusno. Aku baru menyadari bahwa perutku ternyata sudah keroncongan. Namun itu adalah hal sekian yang kupikirkan. Saat itu aku penasaran akan hal yang lain. Lantas aku bertanya dengan suara yang serak. "Saya sudah tidur berapa lama ya, Pak?" Pak Kusno menggaruk-garuk jenggot yang ada di dagunya. Ada 1 hari penuh kayaknya, Mas. Soalnya sekarang sudah tengah malam." Aku pun tertegun seketika. Aku tak menyangka telah tak sadarkan diri selama itu. Tetapi ada hal lain yang membuatku jauh lebih penasaran. Oleh sebab itu pertanyaan yang keluar dari mulutku kian berlanjut. "Pak Mahendra sekarang ada di mana, Pak?" Sejenak mata dari Pak Kusno tampak sibuk bergerak memperhatikanku. "Pak Hendra lagi ada di bawah, Mas." Tanpa berpikir panjang, aku memaksakan tubuhku untuk bangkit demi menemui pria itu. Rasa penasaranku tampaknya cukup berhasil untuk meredam rasa sakit yang masih melanda tubuhku. Kugertakkan gigiku sembari menggerakkan tubuhku yang terombang-ambing. Pak Kusno menyadari kondisiku. Beliau lantas membantu memapahku secara perlahan. Langkah demi langkah kupijakan dengan susah payah. Mata berkunang-kunang bersamaan dengan rasa pusing menghampiriku kembali. Untungnya ada Pak Kusno yang menuntunku dengan sabar. Setelah turun dari tangga dan sampai di ruang tengah, akhirnya tampak seorang pria di pandanganku. Dia berdiri membelakangiku sembari menatap belakang rumah dari kaca yang tembus pandang, memandang bulan yang menyinari gelapnya malam. Pria itu berbalik badan menatapku dengan sebuah senyuman yang mekar dari bibirnya. Langkahku terhenti saat sudah berada depan-depanan dengannya. "Apa mau Anda sebenarnya?" Dia memegang dagunya sembari menatap ke atas. Butuh hiburan mungkin? "Jadi nyawa saya hanya buat hiburan saja maksudnya?" Aku tak tahan dan langsung mengherdiknya saat itu juga. Mahendra tak menghiraukan ucapanku. Pandangan matanya kini tertuju pada Pak Kusno. "Panggil Basuki." Pak Kusno mengangguk lalu perlahan melepaskan tangannya dari bahuku. Dengan sigap dia langsung keluar untuk menuruti perintah dari Mahendra. Hingga beberapa saat kemudian, seorang pria dengan rambut klimis dan setelan yang serba rapi datang menghampiri posisi kami. Dia menenteng sebuah tas hitam di salah satu tangannya. "Ini, Pak." Pria bernama Basuki itu menyerahkan tas itu kepada Mahendra. Mahendra menerimanya dan tanpa aba-aba langsung melemparnya ke arahku. Aku secara refleks menangkap tas itu dengan kedua tanganku. Tas yang berada di tanganku itu terasa cukup berat dan berisi penuh. "Bayaran kamu," kata Mahendra dengan datar. Aku menatapnya dengan curiga, berpikir bahwa ini adalah salah satu triknya. Lantaran penasaran, aku langsung mencoba membuka tas itu di depannya. Saat kancingnya ku tarik, bergepok-gepok lembaran kertas berwarna merah langsung menyambutku dari dalam. Karena kaget,
Tatapan mataku tertuju kembali pada sosok Mahendra. "Apa belum cukup?" tanya Mahendra sembari menaikkan kedua alisnya. Aku menggelengkan kepalaku, sedangkan Mahendra tertawa terbahak-bahak. Dia lalu berkata, "Kamu curiga itu uang haram?" Aku hanya diam, tak membalas perkataannya. Dilema muncul dalam batinku. Sebuah pertanyaan muncul di benakku. Apa aku pantas mempertanyakan uang haram atau halal di dalam kondisiku saat ini? "Memangnya kamu masih bisa milih-milih?" ucap Mahendra yang berhasil mengenai sasaran. Aku menyadari bahwa kondisi finansialku saat ini sedang sangat memprihatinkan. "Bukannya kamu masih mau balas dendam sama orang-orang itu?" Perkataan dari Mahendra seketika membuatku meliriknya dengan tajam. Aku bingung, bagaimana bisa dia mengetahui setiap permasalahan yang kualami, sebab aku tak pernah menceritakannya kepada siapapun sebelumnya. Belum sempat aku merespon, dia melayangkan sebuah penawaran terhadapku. "Saya akan bantu kamu untuk eksekusi mereka." Aku lantas menggelengkan kepalaku untuk menolaknya. "Kalau masalah itu, saya nggak perlu bantuan." Muncul sebuah senyuman di bibir Mahendra yang seakan mengejekku. "Kayaknya kamu terlalu sepele. Apa kamu gak sadar dengan apa yang terjadi sama lawanmu kemarin?" Aku seketika memahami apa maksud dari ucapannya. Namun aku hanya berpikir bahwa Darsa hanya sedang sial bertemu dengan praktisi yang jauh lebih mumpuni dari dirinya. "Itu cuma kebetulan saja," ucapku membantahnya. "Begini saja, saya akan bantu mengawasi kamu saat proses eksekusi. Berjaga-jaga untuk serangan balik dari leluhur ataupun dukun bayaran mereka. Tapi kamu harus bantu saya satu kali lagi." Sudah kuduga, tak ada makanan yang gratis di dunia ini. Apalagi ucapan yang berasal dari manusia sepertinya. Namun ucapan pria itu tak berhenti di situ saja. "Dengan bayaran berkali-kali lipat." Aku seketika terbuai oleh penawaran itu. Jika uang di satu tas itu saja bisa melunasi seluruh cicilan motor dan sewa kosku selama 1 tahun, maka bayaran selanjutnya bisa membuatku hidup lebih santai tanpa harus memikirkan beban finansial. Bagaimana? Sosok Mahendra sekilas tampak seperti iblis yang sedang memberiku sebuah penawaran. Aku tak langsung menjawab tawarannya, sebab otakku sedang sibuk bekerja. Di satu sisi, bayaran yang diucapkannya memang menggiurkan, tetapi aku tak sadar akan resiko dan bahaya yang lebih besar sudah pasti akan mengintai. Bahaya yang lebih mengerikan dari apa yang baru saja kuhadapi malam kemarin. Di sisi lain, kepercayaan diri timbul di diriku, sebab selama ini aku selalu selamat dari berbagai rintangan yang kuhadapi. Walau rasanya sakit, aku akan berusaha menahannya jika hasil yang kudapat adalah setimpal. Namun hal utama yang kuragukan bukanlah masalah lawan yang akan kuhadapi, melainkan apakah aku bisa mempercayai pria itu? Setelah berpikir sejenak, akhirnya aku selesai menentukan pilihanku dengan mengujarkan satu kata pada pria itu. "Deal." Aku dan Mahendra berjabat tangan sembari mengeluarkan senyuman hangat di bibir kami. Namun di balik senyuman palsu itu, aku tahu bahwa kami telah menyusun dan memiliki rencana masing-masing untuk kedepannya, yang sudah pasti demi keuntungan diri kami masing-masing. Setelah menerima tawarannya, aku menyantap hidangan yang telah disiapkan oleh Pak Kusno di meja makan. Sedangkan Mahendra langsung berlalu menuju ruangannya sendiri. Sampai saat ini, pria itu masih menjadi sebuah misteri bagi diriku. Bahkan setelah sibuk menguras energi di otakku, aku masih ragu akan tujuan sebenarnya dari sosok pria itu. Setelah selesai makan, Pak Kusno membantuku untuk menaiki tangga dan menuntunku kembali ke dalam kamar. Berhubung sudah larut malam dan kondisi tubuhku yang tak memungkinkan untuk pulang, aku memutuskan untuk bermalam 1 hari di sana dan berencana untuk pulang besok pagi. Mungkin karena tubuhku yang lagi dalam keadaan letih dan lesu, tak butuh memakan waktu yang lama, aku tertidur kembali. Di sisi lain, suara ketukan pintu yang muncul berkali-kali berhasil membangunkan tidurku. Sembari menguap, aku beranjak lalu berjalan menuju pintu kamar. Tanpa berpikir banyak, aku membuka kunci pintu dari dalam. Pintu terbuka dan tampak Pak Kusno yang sedang memegang sebuah bingkisan plastik. "Mas,
disuruh Pak Hendra buat siap-siap. Pak Kusno lalu memberikan bingkisan plastik itu kepadaku. Sembari menerimanya dengan bingung, aku lantas bertanya, "Siap-siap buat apa, Pak?" "Katanya mau melayat," jawab Pak Kusno. "Tapi saya nggak tahu melayat siapa, Mas," lanjutnya. Sebelum aku bertanya lebih lanjut, Pak Kusno langsung memotongku seraya berkata, "Saya ke dapur dulu, Mas, mau siapkan sarapan dulu." Pak Kusno lantas berlalu meninggalkanku di depan pintu sendirian. Aku mulai membuka bingkisan plastik itu. Ternyata isinya adalah sepasang kemeja dan celana hitam. Menyadari akan usaha mereka mempersiapkan pakaian ini, aku pun hanya bisa menurut saja. Setelah selesai mandi dan mengenakan pakaian itu, aku turun ke bawah untuk menemui Mahendra. Sesampainya di bawah, Mahendra tampak sedang menyantap sarapan di meja makan. Dia mempersilakanku untuk duduk dan menyantap berbagai hidangan yang sudah terpampang di meja makan. Namun sebelum duduk, aku menanyakan suatu hal terlebih dahulu kepadanya. "Kita mau melayat kemana?" Mahendra tampak sibuk memotong roti dengan pisau di tangannya. Sejenak terjadi keheningan di antara kami berdua. Setelah selesai mengunyah roti yang ada di mulutnya, dia lantas berkata tanpa menoleh sedikit pun ke arahku, "Ke pemakaman Darsa." Sementara itu, langit mendung beserta suara petir yang menyambar kian mengiringi perjalanan kami. Suasana canggung memenuhi mobil, sebab di sepanjang perjalanan, Mahendra dan pria bernama Basuki itu tak berucap sepatah kata pun. Tak ada basa-basi. Pandangan kami hanya tertuju ke depan. Hingga beberapa saat kemudian, akhirnya kami sampai ke lokasi pemakaman umum. Saat kami turun dari mobil, suasana di sekitar tampak sepi. Suasana muram yang berpadu dengan langit mendung mengiringi langkah kami. Beberapa pohon beringin kian terpampang di beberapa titik. Hamparan batu nisan mengaburkan jalan setapak menuju lokasi tujuan. Mahendra melangkah memimpin jalan dari depan, sementara aku dan Basuki hanya mengekornya dari belakang. Tak lama kemudian, dari kejauhan tampak sebuah rombongan yang sedang berdiri di sekeliling tanah galian. Ada yang berbincang-bincang, ada yang hanya memperhatikan dengan diam membisu. Ada juga yang sibuk memimpin prosesnya. Saat sudah mendekat, pria yang tampak di memori Minara datang menghampiri kami. Pria Parubaya yang merupakan ayah dari Devi kian mengulurkan tangannya menyalami kami. Di belakangnya tampak beberapa pria yang sedang mendampinginya. Jaket yang tercantum logo partai tampak menghiasi tubuh mereka yang tegap. Namun sejenak kemudian, aku mulai menyadari bahwa ada figur perempuan yang tampaknya tak asing di pandanganku. Sosok yang sebelumnya pernah kulihat bersama Darsa. Seorang perempuan paruh baya yang bernama Puspa. Wajahnya yang pucat tampak memasang ekspresi datar. Matanya kosong bagai tak bernyawa. Bagiku, bukan kesedihan ataupun kemarahan yang terpancar dari dirinya, melainkan suatu kelinglungan. Beberapa perempuan parubaya yang berada di dekatnya mencoba merangkul dan mengusap-usap tubuhnya sembari berucap kata sabar. Mereka tampaknya tak menyadari bahwa sukma dari wanita itu tak lagi utuh. Akibat sudah terlalu lama dirinya dimanipulasi. Dia hampir mustahil untuk kembali seperti yang semula. Mungkin detik itu juga dia bingung dan lupa akan nama dirinya sendiri. Dia tak mengenal orang-orang di sekitarnya. Begitu juga dengan siapa yang sedang dimakamkan. Sari. Hanya nama itu yang keluar dari mulut perempuan itu. Tak ada kata yang lain. Dia hanya berulang-ulang memanggil nama putrinya. Mungkin cuma memori tentang Sari yang tersisa di benaknya. Ternyata naluri seorang ibu takkan menghilang, bahkan saat dirinya sudah tak utuh lagi. Muncul suatu pertanyaan di dalam benakku. Apakah yang kulakukan ini benar? Aku menyadari bahwa tanganku kini telah berlumuran darah. Aku telah mencabut nyawa dari seorang manusia, walau orang itu bejat dan melakukan kesalahan di sepanjang hidupnya. Apakah aku berhak untuk menghilangkan nyawanya? Pertanyaan itu lantas terngiang-ngiang di kepalaku. Di sisi lain, jenazah Darsa yang sudah dibungkus oleh kain kafan ini mulai diturunkan ke liang lahat. Tak ada sesuatu yang janggal terjadi.
Proses pemakaman kian berjalan dengan lancar, namun gemuruh petir terdengar semakin keras, tanda bahwa hujan akan turun sebentar lagi. Oleh sebab itu, selesai prosesi pemakaman, orang-orang lantas mempercepat langkahnya untuk pulang, namun tidak dengan Mahendra dan ayah Devi. Mereka tampak sedang asyik bercakap-cakap, membahas tentang bisnis dan politik, yang rasanya tak menarik bagiku. Aku dan Basuki berdiri di belakang mereka, bagaikan bodyguard yang sedang berjaga. Di saat sedang berjalan menuju mobil, sekilas aku mendengar percakapan dari mereka. "Semuanya sudah aman kan?" tanya ayah Devi memastikan. Mahendra lantas menjawabnya dengan penuh percaya diri. "Tenang saja pak, sudah beres semua kok." Ayah Devi mengangguk puas lalu lanjut berkata, "Dengar-dengar, katanya ada bekas gosong di jasadnya." "Iya, tapi itu bukan dari saya pak." Tatapan Mahendra lantas bergeser ke arahku. Begitu juga dengan ayah Devi yang kini menatapku dengan penuh ketertarikan. "Mau kerja sama saya?" Tanpa basa-basi tawaran itu seketika keluar dari mulut ayah Devi. Aku mencoba untuk menolak tawarannya dengan halus. "Maaf, saya masih kuliah pak." "Tak masalah. Yang penting kamu cukup backup keluarga saya saja. Gak perlu sering-sering datang dan ikutin saya." Bersambung. Nantikan bagian berikutnya. Terima kasih untuk penulisnya, Fikra Manirwasita. Dan buat teman-teman terima kasih ya. Saya pamit. Wassalamualaikum, sampai jumpa.